masalah kita tambah berat. Ya, bahkan Imam Al-Jauzi pernah mengatakan orang yang jahil adalah orang yang mengeluhkan tentang Allah pada manusia. Kenapa dikatakan jahil orang tersebut? Karena dua kesalahan sekaligus. Satu, kesalahannya yang dikeluhkan adalah tentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah yang Allah tentukan buat terbaik yang terbaik itu yang dikeluhkan sama dia. Dikasih enak, tambah diomongin sama dia. Yang kedua adalah siapa yang dia tuju pada saat mengeluh, yaitu manusia lemah. Kita lemah, orang yang diajak ngomong lemah. Ketemu solusi nggak akan. Tambah suudon kita sama Allah, tambah suudon untuk menghidupi dia. Maka orang yang mengeluh sama manusia sama dengan lemah ketemu lemah, tambah lemah, tambah bermasalah. Maka dari situ seandainya seseorang yang benar dalam mengenal Allah, maka dia tidak akan pernah mengeluh terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dia tahu lemahnya manusia, dia tidak akan pernah mengeluhkan hal itu kepada manusia. Kenapa? Bahkan sebagian ulama mengatakan, kata dia, demi Allah, kesengsaraan tidak akan pernah lepas kalau engkau mengeluh tentang Allah yang Maha Penyayang kepada manusia. Engkau akan bertambah masalah. Coba lihat orang yang suka mengeluh sama orang, tambah pusing hidupnya, tambah berat masalahnya. Yang awalnya mungkin sepele jadi tambah bertumpuk-tumpuk karena dia berjalan ke arah yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sekarang orang kalau mengeluh ada berapa tingkatan? Ada 3 tingkatan dalam memahami ini. Para ulama menjelaskan yang pertama adalah seorang mengeluh kepada Allah tentang dirinya. Ya, dari mulai apa yang dia rasakan, kondisi buruk yang menimpa dirinya. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah katakan Allah asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsiran. Allah mengatakan dan apa saja musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan dirimu sendiri. Artinya kita mengeluh kepada Allah tentang diri kita karena kesalahan diri kita sendiri. Dan ini keluhan yang baik sebenarnya. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 79 kata Allah, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa yang menimpamu dari keburukan maka dari dirimu sendiri. Asal masalahnya. Ya. Kemudian juga yang kedua, seseorang mengeluh kepada Allah tentang kondisi orang lain atau gampangnya tentang sikap buruk orang lain kepada dirinya. Banyak ya, banyak. Saya giniin, saya begitu. Ini adalah bentuk keluhan yang tengah-tengah. Jelas. Kemudian yang ketiga, ya, seorang yang mengeluh kepada orang lain tentang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini terburuk. Dan yang paling penting yang mana? Yang pertama, seseorang mengeluhkan kepada Allah tentang dirinya dan apa yang dia perbuat dari kesalahannya. Masuk di sini keluhan dia terhadap orang lain? Masuk semua, karena dia meyakini semua masalah yang mengitarinya, siapapun cobaannya, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesalahan dirinya sendiri. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basira. Ya, Allah menjelaskan kami jadikan satu dengan yang lain di antara kalian sebagai cobaan. Yang menentukan cobaan itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Manusia gak ada satupun yang bisa menentukan bahwa dia bisa milih cobaannya, mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan cobaan tersebut, dan Allah yang memilih siapa yang jadi cobaan dia. Maka terkadang kita mendapatkan cobaan dari orang sebelah kita sendiri. Satu kamar sama kita bisa jadi cobaan hidup kita. Atau terkadang datang cobaan dari orang luar yang kita nggak kenal.
Allah memilih cobaan tersebut dan Allah yang paling tahu kenapa cobaan itu datang. Dan Allah menyatakan semua cobaan yang terjadi karena kesalahan dirimu sendiri. Secara maka di sini ya, kita bisa tahu diri kita termasuk mengeluh yang mana. Dan yang paling buruk adalah ketika kita curhat sama orang, di mana orang tersebut tidak tahu permasalahannya sehingga mereka hanya bisa menebak. Jangan-jangan kau gini, jangan-jangan kau gitu. Dan kata-kata jangan-jangan bukan menjadi sebuah solusi, tapi menambah masalah. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid. Kemudian pertanyaannya, apakah para nabi itu ngeluh? Jawabannya iya. Nabi itu ngeluh ya Allah. Kok bisa nabi ngeluh? Tapi keluhnya sama Allah saja. Di antara bukti para nabi itu mengeluh adalah surat Yusuf ayat 86. Dikisahkan tentang Nabi Yakub yang dimana kehilangan Nabi Yusuf. Ya Allah, Nabi Yakub ini disebutkan di dalam tafsir Qurtubi kehilangan Nabi Yusuf 82 tahun. Itu bisa bayangin dalam posisi apa Nabi Yakub tahu anaknya masih hidup 82 tahun dekat. Selama 82 tahun Nabi Yakub menyelesaikan kesedihannya dengan kembali kepada Allah setiap saat. Maka kata Nabi Yakub, inna ma'askubathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Nabi Yakub menceritakan kepada keluarganya bagaimana dia melewati hari-harinya dengan mengatakan, sesungguhnya aku mengeluhkan, aku mengadukan bathi. Kata para ulama, al-bath ini adalah kesedihan yang kalau ditahan seseorang ingin rasa cerita, gak kuat saudara. Jadi kesedihan yang sudah sangat berat, rasanya kepingin dikeluarin. Ya, itu namanya al-bath. Kalau huzn itu di bawahnya. Kita sedih tapi masih bisa kita tahan. Jadi Nabi Yakub mengeluhkan kesedihan yang berat sampai yang ringan sama Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian kata Nabi Yakub, dan aku mengetahui jawabannya dari Allah apa yang kalian tidak tahu. Disinilah harusnya seseorang menghadapi hidupnya. Kenapa? Ibnu Jauzi pernah mengatakan, rahimahullah, ya, dia melihat seseorang yang mengeluh kepada makhluk adalah suatu hal yang sangat dibenci. Karena dikatakan, waqad kana as-salafu yakrahuna asy-syakwa ila al-khalq. Wasyakwa in kana fihi rahatun illa annaha tadullu ala dhaf wa dhulli was-sabr annaha dalilun ala quwwati wal izz. Subhanallah. Dulu para salaf, orang-orang terdahulu membenci ngeluh sama makhluk. Kenapa? Meski ketika mengeluh mendatangkan ketenangan sesaat aja. Orang mengatakan yang penting kan masalahnya keluar. Yang kita cari bukan keluarnya masalah, tapi yang kita cari solusi. Percuma seakan-akan masalah keluar dari hati kemudian balik lagi gitu lagi, nggak akan pernah selesai masalah. Ya, tapi apa? Orang yang mengeluhkan masalahnya kepada manusia menunjukkan lemahnya imannya dan kehinaan kerendahan dirinya. Coba tuh punya teman dekat, tiap hari datang kumpul majelis bareng, tapi tiap hari ngeluhin masalahnya dia. Seminggu kumpul sama orang itu masih semangat buat kumpul gak? Apa sudah gak nafsu? Kita dalam hati, saya punya banyak masalah, ditambahin masalahnya dia. Hancur hidup kita, betul enggak? Akhirnya kita kepikiran masalahnya dia, hidup kita tambah lama. Ini yang terjadi. Maka orang yang mengeluhkan kepada manusia dua masalah yang tak muncul tambahan. Yang pertama, menunjukkan lemahnya imannya sama Allah SWT. Dia nggak pernah percaya sama Allah SWT. Yang kedua, menunjukkan hinanya di depan siapa? Di depan makhluk tersebut, di depan manusia. Maka sering ya ikhwah, sering Tuhan. Ketika ada orang bercerita, antum kenal fulan, anak punya kartu asnya dia. Orang kalau sudah mulai
gini pada kelihatan itu orang suka curhat. Karena apa? Tahu aibnya. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ya Allah. Tapi kalau kita nggak ngeluh sama orang, ngeluh sama Allah, maka orang yang mengeluh kepada Allah pada dasarnya dia bersabar atas musibah, menunjukkan kuatnya iman dan kemuliaannya di depan manusia dan di depan Allah SWT. Ini yang terjadi. Nah, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kemudian harus pada hal yang besar? Jawabannya enggak. Keluhkan masalahmu walaupun sepele, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang hambanya ngomong dan curhat. Sebagaimana ya Allah berfirman di dalam surat An-Naml ayat 22, dikatakan amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifus su', atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesusahan apabila dia berdoa kepada Allah dan menghilangkan kesusahan. Di dalam tafsiran ayat ini dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya bahwa disunnahkan, istilahnya diajari cara kita ngomong, disunnahkan seseorang mengungkapkan masalahnya. Silahkan kalau mau doa sebelumnya curhat dulu, jangan langsung minta solusi. Loh, Ustaz, kalau saya curhat kan Allah tahu kondisi saya. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman tadi, walaupun Allah tahu kondisi kita. Apa tujuannya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba yang menampakkan kelemahannya dan kehinaan serta kerendahan dirinya di hadapan siapa? Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia paling jujur kondisinya, yang dimana dia kelihatan memelas dan menunjukkan kelemahannya pas waktu curhat. Di saat itu dia ungkapin semuanya. Saya kena ini, saya kena itu. Di saat itu Allah begitu cinta hamba yang memelas di hadapan Allah SWT. Dari sini seseorang ketika berdoa dengan cara ini, maka dia akan semakin kuat jawabannya di sisi Allah SWT. Karena orang yang kena musibah, para ulama melihat dari ayat ini doanya mustajabah. Paham? Jadi dari sekarang ya Allah, kalau kita bicara keluhan dalam hidup, maka ungkapkan, ceritakan dulu sama Allah SWT semua yang kita hadapi. Wallahi ketika kita ceritain sama Allah, ketenangan yang langsung Allah berikan kepada kita. Begitu tenang, Allah juga berikan solusi di balik semua itu. Makanya manusia ini dua tipe. Ada tipe lari dari masalah, ada tipe orang yang ingin menyelesaikan masalah. Ketahuilah, orang yang lari dari masalah pada dasarnya dia orang-orang yang ingin menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Ketika kita ingin menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri, maka tidak akan pernah selesai masalah itu, dan kita akan terus lari dari situ. Tidak akan pernah kita mendapatkan solusi. Tapi seseorang yang kembali kepada Allah, berdoa, bermunajat, maka pada dasarnya mereka adalah orang yang ingin menyelesaikan masalah. Bahkan dalam sebuah syair dikatakan, Allahu yaghdab la tas'al bani Adam hajatah was'alil ladzi abwabu la turjam. Idza sa'alta bani Adam yaghdabu wallahu yaghdabu in taraka su'ala. Jangan pernah minta kepada anak Adam permintaan, minta kepada pintu yang pernah ditutup. Ya ikhwah, kita punya ibu yang sayang banget sama kita, betul kan? Terus kemudian coba dipraktekin, jam 2 pagi antum bangunin ibu antum, kemudian ngomong, mau ini dong, kalau nggak dimarahin itu. Malam-malam minta, tapi Allah nggak pernah nutup pintu permintaannya. Antum mau jam 2 malam, mau jam 1 malam, kapan antum mau minta, Allah buka pintunya. Tapi kalau kita minta sama manusia, walaupun sayang sama kita, kalau mintanya waktunya nggak tepat, dia akan marah juga. Karena bukan tempatnya minta manusia itu. Walaupun seorang ibu begitu cinta sama anaknya, tapi kalau mintanya waktu tidur, ya nggak, pasti nggak terima. Dan kemudian dikatakan juga, jangan, sesungguhnya
contohnya anak Adam, ketika kau minta kepada dia akan marah. Coba anak minta sama orang tua tiap hari, pasti orang tua jenuh dan jengkel. Tapi Allah akan marah dan murka apabila hambanya meninggalkan dan meminta. Bahkan Nabi SAW menjelaskan dalam versi Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani. Walaupun hadis ini ya ada perselisihan di antara para ulama, ada yang mengatakan mentaifkannya, ada yang menghasankannya. Apa hadis ini? Kata Nabi SAW, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'alahu sya'ra na'lihi idza qata'a. Dikatakan hendaklah seseorang di antara kalian meminta kepada Allah seluruh hajatnya, kebutuhannya, sampai memperbaiki tali sandal yang putus, minta kepada Allah. Tahukah? Disebutkan bahwa para sahabat kalau kehabisan garam dapur itu doa sama Allah berminyak. Padahal garam dapur ini gampang mendapatkan. Istilahnya uang yang ada di kantong kita bisa bertemu garam dapur, betul nggak? Tapi kenapa doa dulu? Ingat, kalau Allah nggak berkehendak kita buat dapat, mustahil kita dapat. Hatta kantongnya tetap. Karena apa yang kita punya nggak menjaga keinginan kita nyampe. Itu prinsipnya. Maka jangan pernah hidup di atas kaki sendiri. Karena orang yang hidup di atas kaki sendiri akan menampakkan dia akan terus capek dan letih. Tapi bersandarlah sama Allah. Karena tidak akan pernah seseorang rugi dan sengsara dibalik nyadarnya dia sama Allah SWT. Allah menciptakan manusia dengan bertujuan supaya hambanya nyadar, bukan usaha sendiri. Ketika seseorang sok kuat, maka Allah paling benci yang kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa sok kuat, punya masalah di diri sendiri. Apa-apa kau curhat sama Allah, itu namanya sok kuat. Dan Allah benci sama baik seperti itu. Kemudian ada sebuah perkataan yang pernah coba yang begitu luar biasa. Hendaknya kita meminta meskipun masalah remeh sampai tali sandal yang putus. Kenapa? Disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum. Pada hadis ini terdapat dalil bahwa Allah mencintai hambanya yang meminta kepadanya semua maslahat agama dan dunia, semua. Ya, baik berupa makanan, minuman, pakaian dan lain-lainnya. Sebagaimana mereka meminta hidayah dan ampunan. Jadi kalau kita balik sama Allah jangan urusan agama aja, tapi semua. Ya, karena dalam hadis disebutkan hendaklah setiap kalian meminta kepada Allah semua kebutuhannya sampai tali sandal yang putus. Ini urusan dunia yang remeh lagi. Maka minta sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dibalik seseorang sering minta sama Allah, terdapat hidayah di baliknya. Karena otomatis ketika kita ada kesalahan dalam hidup kita, kita cepat balik sama Allah. Karena kita dekat sama Allah, itu selalu minta. Itulah petunjuk dan hidayah. Setiap kita terasa salah, kita cepat-cepat istighfar dan bertobat kepada Allah saja. Itulah hidayah. Tapi sebaliknya, seseorang yang semakin jarang berdoa menunjukkan hatinya akan semakin keras dan menunjukkan jauhnya dia sama siapa? Sama Allah saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang permohonan Nabi Musa ketika lapar. Ya ikhwan, saya ada nggak yang bisa bacain artinya? Al-Qasas ayat 22-24. Kisah ini, ya, syukur Allah. Kisah ini ya ikhwan, sebelum saya bacain artinya, saya jelasin. Nabi Musa waktu itu lari dari Mesir, ya, menuju ke daerah namanya Madian. Ya, Madian itu sekarang kalau kita bicara di mana? Yordan. Mesir sama Yordan ini di antara
kita bisa sama Yordan ada apa sebelahnya Palestina. Jadi kita kalau mau ke Palestina bisa lewat pintu Mesir atau pintu Yordan. Nah, Nabi Musa keluar dari Mesir menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, kebaikan Nabi Musa tak punya bekal makanan dan dalam posisi kelaparan luar biasa. Nabi Musa itu nyandar di mana pohon. Kemudian di depannya itu ada orang di sumur itu, orang pada ngambil air di situ. Nabi Musa berdoa kelaparan luar biasa. Apa doanya Nabi Musa? Coba di baca artinya. Ayat 22 seperti apa? Dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang benar. Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternaknya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang perempuan sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan ternaknya, sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan, yaitu makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Subhanallah. Tahu maksudnya? Waktu itu Nabi Musa dalam posisi kelaparan berat, kelaparan. Ya, ketika di mulut sumur itu orang-orang pada ngambil air sumur. Jadi kisahnya gini, ini sumur. Kenapa orang banyak kumpul di situ? Laki perempuan jadi satu. Karena tutup sumurnya itu cuma bisa diangkat sama 8 orang. Diangkat bareng-bareng, baru dibuka, kemudian mereka ambil air bareng-bareng. Jelas? Setelah selesai ditutup lagi sama 8 orang. Berarti berat gede sama berat. Dalam kondisi seperti ini, Nabi Musa keheranan sama 2 perempuan. Ini 2 perempuan mau ikut di sana di sini. Ternyata 2 perempuan ini menjaga dirinya untuk tidak campur lagi perempuan. Maka Nabi Musa pun kagum. Makanya bertanya, kenapa kok 2 orang ini sendirian? Akhirnya dalam kondisi ini ceritakan, kita nggak mau kayak gitu campur seperti itu kan. Akhirnya setelah orang itu pergi, maka perempuan ini ngambil air yang sisa-sisa dari jatuh-jatuh di sekitar sumur. Kemudian Nabi Musa dan kondisi lapar berat bantu perempuan ini dengan mengangkat tutupnya sendirian. Karena Nabi Musa itu orangnya kuat luar biasa. Sendiri diangkat, kemudian airnya diambil, ditutup lagi sama Nabi Musa. Begitu ditutup lagi sama Nabi Musa, perempuan ini pulang, Nabi Musa balik ke pohon tadi, doa lagi, ya Allah, aku sangat butuh kepadamu, kepada kebaikan. Yaitu apa? Minta makanan. Curhatkan Nabi Musa sama perempuan ini, saya lapar, belas, tapi minta sama Allah, karena Nabi Musa kira Allah kasih. Bahkan Abdul bin Abbas menjelaskan dalam tafsir kita disebutkan Nabi Musa berjalan dari Mesir menuju ke Madian tidak memiliki makanan kecuali timun sama daun-daun pohon. Lihat bagaimana tawakalnya Nabi Musa, yakin Allah kan Allah. Dalam kondisi seperti itu, ia tidak memakai alas kaki karena ketika sampai di negeri Madian sandalnya putus lagi. Jadi coba Nabi Musa daun-daun. Akhirnya apa? Kemudian dia duduk di bawah pohon yang rindang, padahal orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi perutnya telah menempel dengan punggungnya saking laparnya. Itu perut sudah peres karena begitu laparnya sudah. Tapi apa yang terjadi? Maka dia sangat membutuhkan sepenggal butir kurma. Kemudian apa yang Allah jawab? Tiba-tiba 2 perempuan ini balik ke Nabi Musa, sesungguhnya orang tua memanggil makan. Sampai di rumah perempuan ini dipanggil makan, kemudian Nabi Musa sekalian dinikahin sama salah satu dari 2 perempuan ini. Allah kasih makanan plus yang punya makanan sekalian. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab
tahu doa hambanya yang selalu curhat sama Allah saja. Dikasih saya punya makanan juga. Di mana wanita tersebut adalah wanita saleh. Ada yang mengatakan bahwa orang tua tadi adalah seorang nabi juga. Nabinya kaum Madian siapa? Wa ila Madian akhahu siapa? Syuaib. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah Nabi Syuaib. Ini adalah anak-anaknya Nabi Syuaib. Subhanallah ya. Inilah yang terjadi di mana Nabi Musa tanpa ragu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kok minta makanan sama Allah? Bukan kalau Allah mengatakan Nabi Suci. Riwayat Imam Muslim dikatakan Allah mengatakan ya ibadi kullukum jami'un illa man at'amtu fastad'imuni ut'imkum. Kata Allah, wahai hamba, kalian semua itu lapar kecuali yang aku kasih makan. Minta kepadaku makanan, aku kasih kalian makanan. Ini hadis qudsi. Jadi kalau selama ini kita dalam kondisi lemah, lapar, haus semuanya, curhat sama Allah. Allah kasih makanan bahkan yang lebih luar biasa dibanding dengan apa yang kita bayangkan dan harapkan. Inilah curhat yang paling indah. Jangan pernah putus asa. Karena pada dasarnya selama apapun kita, ketika kita bersandar sama Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya sendirian. Justru kita bakal hidup sendirian ketika kita mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak seseorang punya keluarga, dia berusaha baik sama keluarganya, tapi bukan karena Allah, tapi karena keluarganya. Maka dia akan menghadapi masalah seakan-akan dia hidup sendirian. Betul apa enggak? Keluarganya jengkelin, anaknya buat pegel, keluar punya teman khianat, macam-macam. Akhirnya ini dunia ini kayak saya berjalan sendirian karena dirimu merupakan yang punya hidup. Namun ketika engkau kembali kepada Allah yang punya hidup, engkau gak akan pernah sendirian karena engkau sudah bersandar kepada yang punya segalanya. Ini prinsip dan jangan pernah dilupakan. Makanya kita ini kalau punya teman, ya, kemudian teman itu banyak ngeluh sama kita. Ya, saya ini punya masalah gini, punya masalah itu. Contoh sampai curhat 10 hal. Kira-kira cara kita nyelesain masalahnya gimana? Apa yang harus kita katakan kepada dia? Dia punya masalah 10 gak ada yang selesai. Cara nyelesainnya gimana? Suruh dia tobat dulu. Karena ketahuilah 10 masalah gak ada yang selesai karena dia jauh dari Allah. Balik dengan tobat, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelesaikan semua masalah satu-satu. Menunjukkan orang ini gak pernah balik dan gak pernah mau curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mendapati masalah yang teman. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah itu ngasih ujian ke kita setiap harinya, sedikit atau banyak. Coba dibaca sedikit atau banyak kira-kira? Setiap hari kita kalau merasa banyak berarti masalah kita terbuka. Itu akumulasi namanya. Allah uji kita itu cuma sedikit sebenarnya, tapi karena nggak selesai, ini bisa kelihatan banyak, betul nggak? Atau enggak sisi yang kedua, masalah kita udah selesai, tapi masih kita ingat. Ini kerasa banyak, aslinya sedikit. Sudah dapat saya? Ya, apa? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, pertanyaannya orang yang sabar gimana? Ayat 5-nya surat semalam. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Orang kalau sudah kena musibahnya dari sama Allah, Allah seperti itu sabar. Tapi kalau kena musibah berusaha sendiri, Allah sebelum orang ini gak sabar. Hatta kita menjadi orang yang tahan masalah,
biasa. Allah membalas orang-orang yang bersabar, pahalanya nggak ada batasnya, karena sabar itu nggak ada batasnya sama sekali. Tapi ketika kita kemudian berusaha untuk menahan diri kita, ketahuilah di saat itu kita akan jenuh dan ketemu titik puncak yang kita nggak bisa nahan sama sekali. Karena Allah nggak memerintahkan kita untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi untuk kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian muncul pertanyaan lagi, kenapa manusia harus diuji? Kok nggak dikasih enak terus? Pertanyaannya, kalau hidup kita enak terus, kira-kira enak aja ya? Tidak, saya. Kenapa nggak enak? Contoh kasus, manusia ini gampang bosan, betul kan? Kita kalau hidup di satu kondisi yang terus-menerus muncul karena apa? Bosan. Walaupun satu kondisi ini orang bilang enak. Contoh kasus dalam masalah makan, kita tiap hari bisa beli ayam. Kalau tiap hari makan ayam, walaupun masanya diputar-putar terus, ya kira-kira 2 minggu aja, enak kan? Di minggu yang kedua terus sudah mulai apa? Ayam lagi, ayam lagi. Muncul kata-kata bosan. Tapi kenapa Allah kasih kita ujian supaya kita bisa menikmati setelah ujian tadi? Sehingga pada dasarnya orang yang sadar tentang ujian Allah, mereka lah yang sadar bisa hidup bahagia. Karena ujian sama kemudahan 1:2. Hidup kita ini banyak mudahnya daripada banyak susahnya. Sebagaimana Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap satu kesusahan bersamanya 2 kemudahan. Karena Allah memberikan ujian supaya kita bisa bersyukur terhadap kemudahan yang ada, supaya kita bisa menikmati kemudahan yang ada. Maka hidup ini akan terus ujian, kemudian kemudahan, ujian, kemudahan. Ini ada dulu apa itu? Ada dulu. Coba kita renungkan, ujian itu sebuah kemuliaan atau kesengsaraan. Pada dasarnya ujian itu merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik bentuknya kemudian ataupun ujian susah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa balawnahu bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Surah Al-A'raf ayat 128, Allah katakan bahwa kami menguji mereka dengan kenikmatan yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk supaya mereka kembali kepada kebenaran. Muncul pertanyaan, ya, kira-kira kita kalau diuji sama Allah, antara dikasih kemuliaan dunia kemudian bersyukur, atau dikasih ujian keburukan kemudian bersabar, kira-kira pilih yang mana? Kemuliaan bersyukur atau ujian? Ya Abdillah ain afdal. Imam Syafi'i julukannya adalah Abu Abdillah. Wahai Abu Abdillah, mana yang lebih utama? Rajulun yuqimullah ta'ala fayashkur aw yubtala bisyarri fayasbir. Seorang yang dikasih kemuliaan sama Allah kemudian bersyukur, atau dikasih ujian keburukan kemudian bersabar. Apa jawaban Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, lagi makin hatta. Gak mungkin, prinsipnya berarti tidak mungkin orang dikasih kemuliaan sama Allah sebelum diuji dengan keburukan. Gak mungkin. Makanya kalau kita baca kisahnya para nabi, jangan dibaca dari belakang, karena ceritanya yang enak-enak semua kan. Baca dari awal, nanti kita ketemu ujian juga situ. Ujiannya ya. Orang itu suka baca kisah, selalu dari mana? Paling enak dari belakang. Ujung-ujungnya yang enak-enak baru baca sama dia. Yang gak enak nanti gak bisa. Kenapa? Kama ibtalullahu Nuhan wa Ibrahim wa Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Ibrahim diuji, Nabi Nuh diuji,
Rasulullah SAW sallallahu alaihi wasallam. Falamma sabaru kana. Kalau mereka sabar, Allah baru kasih kemuliaan. Jadi kalau kita mendapat kemuliaan hidup, harus lewati keinginan dulu, harus sabar dulu, baru dapat kemuliaan. Karena kemuliaan datang belakangan dan ujian keinginan dan sabar datang duluan. Inilah prinsip hidupnya. Maka dari sini pada dasarnya ujian adalah anugerah dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasulullah mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Kalau Allah cinta sama suatu kaum, pasti Allah akan uji mereka. Bentuk tanda cinta Allah kepada hambanya adalah ujian. Karena Allah beritahu bagaimana sikap hambanya kepada Allah. Bahkan para ulama mengatakan ujian adalah bukti kejujuran seorang hamba sama Allah. Kalau mau tahu sifat asli orang tersebut, begitu Allah uji keluar sifat aslinya. Kalau mereka yakin sama Allah, mereka bersabar kembali kepada Allah. Tapi kalau yang imannya dusta cuma di mulut, mereka akan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, fa'in radiyya falahu ridha. Kalau dia ridha sama ujian Allah, Allah itu ridha kepada mereka. Wa in sakhata, kalau mereka benci sama ujian Allah, walau suah, maka mereka mendapatkan kebencian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Rasulullah mengatakan kemuliaan seorang mukmin dan solusi hidupnya terletak pada sholat tahajudnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Hakim dan dihasankan oleh Imam Al-Albani, wa'lam anna syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin terdapat pada sholat tahajudnya. Maka selesaikan hidup kita dengan sholat, karena sholat merupakan solusi dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum.